Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini, saya memberikan judul Panic Buying, yang didasari dari Kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 dan ayat 2. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, di awal penetapan PPKM darurat, jagat maya dihebohkan dengan berita viral tentang terjadinya panic buying terhadap satu merek susu. Nah, panic buying ini terjadi, betapa luar biasanya orang berebut barang sedemikian rupa. Bahkan kemudian ada berita-berita yang menyebutkan beberapa rak di pasar swalayan itu kosong. Karena apa? Aksi panic buying atau pembelian secara besar-besaran karena kepanikan. Nah, sebetulnya panic buying ini bukan hanya terjadi kemarin-kemarin, tetapi sebelumnya juga sudah. Setahun yang lalu, begitu terjadi pandemi COVID-19, panic buying terjadi. Hand sanitizer menghilang dari pasaran, masker menghilang dari pasaran, dan banyak yang lainnya. Yang tadinya harganya sangat murah, tiba-tiba melonjak sangat tinggi menjadi ratusan ribu. Bahkan kalau kita perhatikan beberapa waktu kemarin saja, ya, satu jenis obat cacing yang dulu harganya hanya di bawah 10.000, sekarang meningkat menjadi ratusan ribu. Kenapa? Karena aksi panic buying. Nah, apa itu yang menyebabkan sehingga orang tergerak atau orang melakukan panic buying? Saudaraku, secara psikologis ada 4 hal yang saling berkaitan terkait dengan aksi panic buying ini. Yang pertama adalah gagal berdamai dengan ketidakpastian. Ya. Ada rasa frustasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga tidak siap menghadapi ketidakpastian di masa depan. Apa yang terjadi di depan itu apalagi ini bersifat negatif, tidak siap untuk ditangkap, tidak siap untuk disikapi. Yang kedua adalah kecemasan antisipatif, ya, yaitu kecemasan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi, dan ini sangat menguasai jiwa. Sudah gagal mengantisipasi atau gagal berdamai dengan ketidakpastian, ditambah dengan kecemasan antisipatif, ya. Sangat khawatir terhadap apa yang terjadi di depan meskipun itu belum tentu terjadi. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan itu adalah kemudian muncul pengambilan keputusan emosional. Namanya saja keputusan emosional, saudaraku. Jadi tidak berdasarkan logika, tidak berdasarkan pikiran. Nah, ini kaitannya dengan adanya citra visual, misalnya berita yang diterima lewat televisi, berita yang dibaca lewat media sosial, itu kemudian mendorong terjadinya pengambilan keputusan emosional tanpa ada pertimbangan matang. Dan yang keempat terkait dengan itu adalah terjadi ketakutan yang menular. Karena orang kemudian merasa khawatir dengan dirinya, kemudian dia melakukan membeli sesuatu, dan ini mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Sehingga akibatnya di saat yang sama muncul kepanikan bersama. Maka terjadilah panic buying. Saudaraku, dari keempat hal ini, apa sesungguhnya yang paling mengemuka di sana? Soal kekhawatiran, saudaraku. Orang panik itu pasti karena khawatir yang sangat berlebihan. Padahal kalau kita melihat, saudaraku, pengalaman 1 tahun yang lalu jelas menunjukkan kelangkaan masker akhirnya Tuhan menolong melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.
Dulu masker yang harganya ratusan ribu sekarang sudah dijual di pinggir jalan, ya. Di bawah 30.000 itu pun sudah mendapatkan 50 pieces, gitu ya. Hand sanitizer dulu sangat mahal luar biasa, tetapi beberapa bulan kemudian harga menjadi normal kembali. Artinya apa? Pengalaman kita mau menunjukkan bahwa nggak perlu sebetulnya panik buying. Ya, khawatir memang itu jadi bagian kehidupan kita, tetapi kalau khawatir berlebihan itu justru destruktif, itu justru menghancurkan. Oleh karena itu, rasanya kita perlu kembali belajar sebagai orang-orang percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu pasti, pemeliharaan Tuhan itu terus-menerus dilakukan. Bahkan kalau kita membaca tadi Mazmur 127, ya, sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia, yaitu Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pemazmur dalam hal ini Salomo mengingatkan, kita bekerja keras, susah payah sedemikian rupa mengandalkan diri, itu semuanya sia-sia. Kenapa? Sesungguhnya semuanya itu berasal dari Tuhan yang memelihara kita. Tuhan akan melakukan pemeliharaan, bahkan Tuhan akan menghidupi kita. Ya. Orang-orang yang dicintainya bahkan ketika kita tidur. Artinya apa? Tuhan sudah melakukan dan menyiapkan sesuatu untuk kita. Meskipun mungkin kita belum memikirkannya, meskipun mungkin kita belum melihatnya, meskipun mungkin kita belum mengantisipasinya, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Itulah jaminan kita. Oleh karena itu, saudaraku, tidak perlu kita dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi kita harus mengelola kekhawatiran itu dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan akan menopang, memelihara, bahkan mencukupkan kebutuhan kita. Nggak perlu panik buying. Kalau burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita sebagai orang-orang yang dikasihinya. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami harus mengaku di hadapan-Mu sebab kami seringkali dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga kami tidak mampu berpikir secara logik, sehingga ketakutan memimpin kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami rindu untuk berserah penuh kepada Tuhan, sebab kami yakin akan pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami. Diberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin.